Suling Emas, Jilid 2 Bagian 6. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kuiseng yang baru saja menghabiskan bait terakhir cepat memandang. Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Ah, kalau saja aku bersayap, aku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu, sahabat. Kuiseng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk Ang Xiao Hua? Pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah Telaga Barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling, juga kata-katanya begitu halus dan teratur. Dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair. Dengan hati tertarik, Kuiseng mendayung maju perahu kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar. Nona berpakaian serba merah muda itu membalikkan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kuiseng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disewa hartawan pemilik perahu besar, mau apa ia mendekat? Ah, mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kuiseng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar, dan di dalam perahu ini terdapat seorang wesio tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kuiseng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik wesio tinggi besar yang aneh itu. Dari balik perahu besar itu, Kuiseng melihat jelas betapa wesio tinggi besar itu sekali menggerakkan kaki telah melayang naik ke atas papan dek tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun juga. Kuiseng kaget dan kagum. Wesio ini benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika ia memandang ke perahu wesio tadi, ia merasa muak. 5 orang wanita pelacur yang memakai bedak tebal itu dalam keadaan setengah telanjang dan awut-awutan rambutnya, tertawa cekikikan dan bersenda gurau. Agaknya sudah mabuk semua. Perahunya yang tidak dikuasai oleh wesio telah oleng ke kanan kiri tanpa diketahui 5 orang pelacur mabuk. Karena merasa muak, Kuiseng tidak mempedulikan mereka dan ia kembali memandang ke arah wesio yang berdiri kokoh seperti batu karang di atas papan dek perahu besar. "Hei, hartawan Silim!" Wesio itu berseru, dan suaranya yang parau keras itu menembus desir angin. "Lekas serahkan Ang Xiao Hua kepadaku. Kutukar dengan 5 orang yang berada di perahuku." Tiba-tiba dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat. Tahu-tahu ia sudah berdiri di depan wesio itu dengan mata berkilat. Wesio jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sahabat dari si jahanam Loho yang kulempar ke dalam air? Wesio itu memandang sejenak lalu tertawa. "Hehehe, aku tidak tahu itu Loho, dan tidak kenal pula tikus kecil macammu. Aku hanya datang untuk mengambil Ang Xiao Hua, kutukar dengan 5 pelacur itu." Wanita macam Ang Xiao Hua yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini kubikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Wesio sesat, pergilah. Si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kuiseng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Wesio ini mencari penyakit, pikirnya. Penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap, dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, wesio tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kuiseng. Betapapun lihainya, mana wesio itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu? Buk, 2 buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha, si wesio malah tertawa tergelak, sedikit pun tidak terpengaruh 2 pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan membacok dengan cepat ke arah leher si wesio. Celaka, kata Kuiseng, akan tetapi kali ini ia menyebut celaka bukan untuk si wesio karena segera ia maklum bahwa wesio itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti,
yang amat tinggi dan pencabutan golok oleh si jangkung itu hanya akan berarti celaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran Kui Seng ini. Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, si Wesio sudah mampu mengelak. Sebelum si jangkung sempat menyerang lagi, tubuhnya sudah tertangkap, dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Wesio tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biur, air muncrat tinggi dan si jangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Wesio keparat, berani kau memukul Suteku, adik seperguruanku. Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya, tongkat panjang, melintang di tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Wesio itu. Sebagai kakak seperguruan si jangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Wesio sama sekali tidak mengelak, hanya memiringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Bukek, si Wesio masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tahu-tahu si gemuk memekik keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul. Agaknya lukanya lebih parah daripada sutenya. Hebat, diam-diam Kui Seng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Wesio itu sambil mengingat siapa gerangan Wesio yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi, dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi kalau memang Wesio ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur, benar-benar mengherankan sekali.